Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek citizen kami, yaitu stunting sebagai permasalahan gizi kronis dan dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi pertama-tama perkenalan diri kami dulu. Yang pertama, perkenalkan nama saya Raihani Dwi Oktavia dengan NPM 031. Perkenalkan, nama saya Divya Liatul Maufira dengan 3 digit NPM 030. Perkenalkan, saya Arisma Silviana dengan 3 digit nomor NPM 029. Perkenalkan, saya Octavianus Kevin Vega Fernandes dengan 3 digit NPM terakhir 032. Perkenalkan, saya Selena Yanita dengan 3 digit NPM terakhir 033. Yang pertama yaitu mengapa stunting menjadi masalah dan harus dicegah, yaitu stunting menjadi masalah gizi kronis yang paling tinggi di Indonesia. Yang kedua, terjadi akibat kekurangan gizi jangka panjang terutama pada 1000 HPK. Yang ketiga, berdampak pada kualitas pendidikan, produktivitas, dan ekonomi nasional. Dan yang keempat, yaitu menjadi ancaman bagi pembangunan SDM Indonesia. Next. Nah, jadi pada kesempatan ini kami akan menyampaikan mengenai latar belakang. Nah, jadi stunting ini merupakan salah satu masalah gizi kronis yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu yang lama, serta adanya infeksi berulang. Nah, terutama pada masa pertumbuhan anak. Akibatnya, pertumbuhan anak menjadi tidak optimal dan tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan standar usianya. Namun, dampak stunting tidak hanya terlihat pada pertumbuhan fisik. Stunting mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak. Nah, anak yang mengalami stunting beresiko memiliki kemampuan belajar, daya ingat, serta kemampuan berpikir yang lebih rendah dibandingkan anak yang tumbuh secara optimal. Nah, lebih lanjutnya, stunting ini juga berpengaruh terhadap kualitas sumbernya dari daya manusia. Nah, kondisi ini itu dapat menurunkan produktivitas kerja di masa depan, meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular saat dewasa, serta berdampak pada kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Nah, di Indonesia ini, stunting ini menjadi permasalahan nasional yang serius. Oleh karena itu, pemerintah ini menjadikan penanganan stunting sebagai salah satu program prioritas melalui berbagai upaya, seperti perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta program pencegahan sejak dini. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, upaya penurunan stunting ini tidak dapat hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi diperlukan kerjasama yang terpadu antara pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Bentuk upaya tersebut itu meliputi pemenuhan gizi yang seimbang, perbaikan sanitasi lingkungan, edukasi kesehatan, serta pemantauan tumbuh kembang anak secara rutin. Nah, oleh karena itu, stunting ini perlu mendapat perhatian bersama karena dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dan pembangunan bangsa di masa depan. Next. Di sini juga terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa penyebab stunting dan bagaimana dampaknya terhadap SDM. Yang kedua, apa kebijakan pemerintah. Yang ketiga, solusi apa yang efektif. Dan yang keempat yaitu bagaimana rencana tindaknya. Nah, selain terdapat rumusan masalah, juga terdapat tujuan. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan penyebab dan dampak terjadinya stunting. Yang kedua, menelaah kebijakan pemerintah dan alternatif kebijakan dalam penanganan stunting. Yang ketiga, menyusun solusi yang terbaik dalam penanganan stunting. Dan yang keempat yaitu menyusun rencana tindak atau action plan pencegahan stunting. Next. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga penyebab stunting. Nah, jadi stunting ini adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Nah, kondisi ini itu ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dibandingkan standar usianya. Namun, stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tapi juga dapat berdampak pada perkembangan otak dan juga kemampuan kognitif anak. Nah, kemudian penyebab stunting ini dapat dibedakan menjadi faktor langsung dan faktor tidak langsung. Nah, pada faktor langsung ini meliputi kekurangan asupan nutrisi, infeksi yang terjadi secara berulang, tidak mendapatkan ASI eksekutif, serta pemberian empasi yang kurang tepat dari segi waktu maupun kualitas gizinya. Kemudian faktor yang tidak langsung ini meliputi kondisi ekonomi keluarga yang rendah, sanitasi
eksploitasi lingkungan yang kurang baik, pola asuh yang belum optimal, serta keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, oleh karena itu, stunting ini merupakan masalah yang kompleks karena ini tuh dipengaruhi berbagai faktor yang saling berkaitan. Kemudian penanganannya ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memerlukan perbaikan sanitasi, edukasi keluarga, dan juga peningkatan layanan kesehatan. Next. Nah, setelah memahami pengertian dan juga penyebab stunting, selanjutnya kita akan melihat dampaknya terhadap sumber daya manusia. Nah, jadi dampak stunting ini dapat dirasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dalam jangka pendek ini, stunting ini menyebabkan pertumbuhan anak menjadi terhambat, kemampuan kognitif ini menurun, serta daya tahan tubuh ini menjadi lebih rendah sehingga anak ini lebih rentan mengalami penyakit. Sementara itu, dalam jangka panjang ini dampak menjadi lebih luas. Nah, anak ini mengalami stunting berisiko memiliki prestasi belajar yang lebih rendah karena perkembangan otaknya ini tidak optimal. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kemampuan dan keterampilan yang dimiliki saat memasuki usia produktif. Nah, akibatnya produktivitas kerja dapat menurun dan risiko terkena penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung menjadi lebih tinggi pada saat dewasa. Nah, jika jumlah kasus stunting ini masih tinggi, dampaknya ini tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga oleh negara. Nah, kualitas sumber daya manusia ini juga akan menurun, produktivitasnya ini juga berkurang, dan daya saing bangsa dalam pembangunan ini menjadi lebih rendah. Oleh karena itu, stunting tidak hanya merupakan masalah kesehatan, tetapi juga menjadi sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kualitas generasi masa depan serta pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Next. Selanjutnya, pada slide ini terdapat teori human capital atau teori modal manusia untuk menjelaskan hubungan antara stunting dengan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi menurut teori ini, manusia ini merupakan aset atau modal penting dalam pembangunan suatu negara. Nah, kualitas sumber daya manusia ini ditentukan oleh beberapa komponen utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan produktivitas. Nah, kesehatan menjadi salah satu faktor yang sangat penting karena ini tuh berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam belajar, bekerja, dan berkontribusi bagi pembangunan. Ketika seseorang akan mengalami stunting, pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya ini dapat terganggu sehingga kemampuan belajar dan pengembangan keterampilannya ini menjadi kurang optimal. Kemudian dalam jangka panjang, kondisi tersebut ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan dampaknya pada produktivitas kerja saat dewasa. Jika hal ini terjadi pada banyak individu, maka produktivitas ini juga dapat menurun dan pertumbuhan ekonomi ini menjadi terhambat. Oleh karena itu, berdasarkan teori human capital, pencegahan stunting ini merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan memastikan anak tumbuh sehat dan memperoleh gizi yang cukup, maka kualitas sumber daya manusia ini dapat meningkat sehingga mampu mendukung kemampuan atau kemajuan dan daya saing bangsa ini di masa depan. Next. Selanjutnya, pada metode penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research. Metode ini tuh dipilih karena penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan untuk memahami hubungan antara stunting dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber yang kredibel, antara lain data Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2021 hingga 2024, data dari Badan Pusat Statistik dan Pemerintahan, jurnal ilmiah, buku yang membahas teori human capital, serta laporan dari organisasi internasional seperti WHO, UNICEF, dan juga World Bank. Nah, teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur. Pada tahap ini, peneliti ini mengumpulkan, membaca, dan menyeleksi berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian untuk memastikan data yang digunakan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, data ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang meliputi 3 tahap. Pertama, reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kedua, menyajikan data dalam bentuk uraian yang sistematis agar mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dari berbagai sumber yang telah dikaji. Nah, dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak stunting terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Jadi di sini ada pun portofolio yang sudah kita buat mengenai stunting sebagai permasalahan gizi kronis dan dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Next. Di sini yang pertama yaitu pengertian stunting.
Stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang. Terjadi terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, tidak hanya menyebabkan tubuh pendek tetapi juga menghambat perkembangan fisik dan kognitif anak. Menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Mengapa stunting menjadi masalah? Yang pertama yaitu menurunkan kualitas sumber daya manusia, kemudian menghambat perkembangan otak dan kemampuan belajar anak. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan resiko penyakit pada masa anak lungga dewasa. Berikutnya berdampak pada produktivitas kerja dan pengembangan intelektual. Kemudian faktor penyebab stunting. Yang pertama yaitu rendahnya asupan gizi. Yang kedua, rendahnya akses terhadap pelaksanaan kesehatan masyarakat yang berdampak pada resiko resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan. Kemudian imunisasi tidak lengkap. Kemudian gangguan pertumbuhan tidak terdeteksi dan penanganan terlambat. Yang ketiga yaitu sanitasi dan juga lingkungan yang kurang baik, yang berdampak pada infeksi berulang, diare, SPA atau cacingan. Yang kedua, penyerapan nutrisi terganggu. Yang ketiga, berat badan sulit naik. Dan yang terakhir, pertumbuhan terhambat. Adapun faktor penyebab yang keempat yaitu kondisi sosial ekonomi keluarga yang berdampak pada asupan gizi tidak mencukupi, akses layanan kesehatan terbatas, pendidikan kesehatan rendah, dan resiko stunting lebih tinggi. Dampak tingginya prevalensi stunting. Yang pertama yaitu keterlambatan perkembangan kognitif, yaitu perkembangan otak-otak optimal sehingga berpikir dan belajar mengganggu. Yang kedua, prestasi pendidikan yang lebih rendah, yaitu anak stunting beresiko memiliki presentasi belajar yang lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting. Yang ketiga yaitu produktivitas kerja yang menurun ketika dewasa. Kondisi ini berdampak pada kapasitas kerja dan pendapatan saat dewasa. Kemudian dari perspektif perkembangan nasional, tingginya prevalensi stunting menjadi ancaman karena menyebabkan penurunan kualitas modal manusia, human capital. Dengan demikian, permasalahan stunting bukan hanya persoalan kesehatan individu, tetapi juga menjadi tantangan perkembangan ekonomi dan sosial memerlukan penanganan secara komprehensif. Next. Oke, selanjutnya adalah alternatif kebijakan penanganan stunting. Penurunan stunting menjadi prioritas pembangunan nasional melalui pendekatan lintas sektor. Lalu ada strategi utama yang berfokus pada peningkatan kualitas intervensi selama periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kemudian ada dua bentuk intervensi. Yang pertama ada intervensi gizi spesifik untuk mengatasi penyebab langsung. Yang kedua ada intervensi gizi sensitif, yaitu mengatasi penyebab tidak langsung. Kemudian ada penguatan pelaksanaan. Pemerintah membentuk TPPS dari tingkat nasional hingga desa untuk memastikan program berjalan secara terintegrasi. Lalu ada intervensi gizi spesifik. Yang pertama adalah program pemberian tablet tambah darah yang bertujuan untuk mencegah anemia pada remaja putri dan ibu hamil. Pelaksana utamanya adalah Kementerian Kesehatan, Puskesmas, dan Posyandu. Lalu sasarannya remaja putri dan ibu hamil. Yang kedua ada program pemantauan kehamilan rutin yang bertujuan untuk deteksi dini risiko kehamilan dan mencegah komplikasi. Yang melaksanakannya adalah tenaga kesehatan dan puskesmas dengan sasarannya ibu hamil. Dan yang ketiga ada program promosi dan pendampingan ASI eksklusif yang bertujuan untuk meningkatkan pemberian ASI eksklusif 0-6 bulan dan pelaksana utamanya tenaga kesehatan, posyandu, dan kader. Lalu sasarannya adalah ibu menyusui dan bayi berumur 0-6 bulan. Yang keempat ada program pemberian MPASI sesuai standar yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi
yang berumur 6-24 bulan. Pelaksana utamanya adalah tenaga kesehatan, posyandu, dan kader dengan sasaran bayi yang berumur 6-24 bulan. Yang kelima ada program imunisasi lengkap yang bertujuan untuk mencegah penyakit infeksi pada anak. Pelaksana utamanya adalah puskesmas dan posyandu dan sasarannya adalah bayi dan balita. Yang keenam ada program pemberian makanan tambahan bagi balita berisiko. Tujuannya adalah memperbaiki status gizi balita berisiko stunting. Pelaksana utamanya Kementerian Kesehatan, Posyandu, dan Kader dengan sasaran balita berisiko stunting. Kemudian ada intervensi gizi sensitif. Program yang pertama yaitu peningkatan akses air bersih dengan tujuan memastikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan pelaksana utamanya PUPR, Pemda, dan masyarakat dengan sasarannya rumah tangga. Yang kedua, program pembangunan sanitasi layak dengan tujuan mengurangi risiko penyakit berbasis lingkungan. Lalu pelaksana utamanya Kementerian PUPR, Pemda, dan masyarakat dengan sasarannya rumah tangga. Kemudian yang ketiga, program penguatan ketahanan pangan keluarga. Tujuannya untuk meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan bergizi seimbang. Pelaksana utamanya Kementerian Pertanian, Pemda, dan masyarakat dengan sasarannya adalah keluarga. Yang keempat ada program bantuan sosial bagi keluarga rentan. Tujuannya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga miskin atau rentan. Kemudian pelaksana utamanya Kementerian Sosial dan Pemda dengan sasaran keluarga miskin atau rentan. Yang kelima ada program edukasi pola asuh dan gizi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan praktik gizi serta pengasuhan anak. Pelaksana utamanya adalah Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Kader dengan sasaran orang tua dan juga keluarga. Yang keenam ada program peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga. Lalu pelaksana utamanya Kementerian Desa dan Pemda dan juga masyarakat dengan keluarga atau masyarakat. Dan terakhir ada alternatif kebijakan. Yang pertama, penguatan edukasi gizi berbasis keluarga, yaitu program edukasi berkelanjutan melalui posyandu, sekolah, dan komunitas agar keluarga memahami pentingnya gizi sejak masa kehamilan. Yang kedua, optimalisasi pemanfaatan pangan lokal, yaitu pemanfaatan bahan pangan lokal yang bergizi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pada produk pangan tertentu. Ketiga, ada digitalisasi pemantauan pertumbuhan anak, yaitu pemanfaatan aplikasi pemantauan kesehatan untuk mendeteksi dini risiko stunting dan mempercepat pelaporan data. Yang keempat, ada penguatan peran kader dan posyandu. Kader menjadi ujung tombak edukasi masyarakat sehingga perlu peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan. Lalu yang terakhir, yang kelima ada integrasi program pengentasan kemiskinan. Nah, karena stunting berkaitan erat dengan kondisi ekonomi, maka program bantuan sosial perlu diikatkan dengan indikator kesehatan keluarga. Nah, alternatif kebijakan tersebut ini diharapkan mampu menghasilkan penanganan stunting yang lebih preventif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu solusi kelompok, di mana kelompok mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama yaitu penguatan intervensi gizi spesifik, di mana intervensi gizi spesifik merupakan upaya yang ditujukan untuk mengatasi penyebab langsung stunting, yaitu kekurangan asupan gizi dan masalah kesehatan pada ibu serta anak. Intervensi ini difokuskan pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Program yang dapat dilakukan meliputi yang pertama yaitu pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil untuk mencegah anemia. Yang kedua yaitu pelaksanaan inisiasi menyusui dini setelah bayi lahir. Yang ketiga, peningkatan cakupan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Yang keempat, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang sesuai kebutuhan gizi anak. Dan yang terakhir, pemberian imunisasi lengkap guna meningkatkan daya tahan tubuh anak terhadap penyakit. Yang kedua, yaitu penguatan intervensi gizi sensitif, di mana penanganan stunting tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor lainnya.
intervensi gizi sensitif diperlukan untuk mengatasi penyebab tidak langsung stunting yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Program yang dapat diterapkan, yang pertama yaitu peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, penguatan ketahanan pangan keluarga melalui ketersediaan pangan bergizi, pemberian bantuan sosial pada keluarga rentan dan miskin, peningkatan pendidikan dan literasi gizi masyarakat, dan yang terakhir penguatan pelayanan dasar di tingkat desa dan komunitas. Yang ketiga yaitu penguatan pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, di mana keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Keberhasilan program penanganan stunting yang sangat bergantung pada keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat. Program yang dapat dilakukan meliputi pelaksanaan kelas ibu hamil dan kelas balita secara rutin, edukasi kesehatan dan gizi di tingkat desa, pendampingan keluarga yang beresiko memiliki anak stunting. Yang keempat yaitu penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data, di mana pelaksanaan program stunting memerlukan sistem pengawasan yang kuat agar setiap intervensi berjalan sesuai sasaran. Monitoring dan evaluasi berbasis data memungkinkan pemerintah untuk mengetahui kondisi lapangan secara akurat dan melakukan perbaikan kebijakan jika diperlukan. Program yang dapat diterapkan, yang pertama itu pencatatan data pertumbuhan balita secara rutin melalui posyandu, yang kedua pelaporan hasil pemantauan ke Puskesmas, yang ketiga pemetaan keluarga yang beresiko mengalami stunting, dan yang terakhir evaluasi capaian program secara berkala. Dan yang terakhir yaitu dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, di mana keberhasilan penanganan stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak saat ini, tetapi juga menentukan kualitas sumber daya manusia di Indonesia pada masa depan. Anak yang tumbuh dengan status gizi baik memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara optimal baik dari segi fisik maupun intelektual. Dampak jangka panjang yang dapat dicapai antara lain, yang pertama, meningkatkan kemampuan kognitif dan kecerdasan anak. Yang kedua, memperbaiki prestasi pendidikan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas tenaga kerja di masa depan, mengurangi beban pembiayaan kesehatan negara, memperkuat daya saing bangsa di tingkat global, dan mendukung pemanfaatan bonus demografi Indonesia. Solusi terbaik dalam penanganan stunting adalah penerapan kebijakan terpadu yang menggabungkan 5 solusi tadi, karena pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan ini diyakini mampu menurunkan angka stunting secara signifikan sekaligus meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Biasa nih, next. Sekarang saya akan menjelaskan rencana tindak atau action plan untuk penurunan stunting. Nah, ini ada berbagai rencana tindak yang kami buat, ada 7. Yang pertama itu edukasi 1000 HPK di posyandu dengan waktu bulanan dengan penanggung jawab puskesmas dan kader, dan sumber dananya dana BOK Puskesmas, APBDes, dan dukungan PKK. Yang kedua itu screening keluarga beresiko stunting dengan pendataan, pemetaan keluarga yang beresiko menggunakan indikator nasional dengan waktunya itu setiap 6 bulan, penanggung jawabnya TPPS desa dan dananya dari APBDes, dana desa, dan anggaran TPPS. Yang ketiga itu pemberian PMT lokal bergizi dengan distribusi makanan tambahan berbasis pangan lokal kepada balita yang beresiko terkena stunting. Waktunya rutin, penanggung jawabnya desa dan puskesmas, dan dananya dari dana desa, BOK Puskesmas, CSR perusahaan, atau bantuan dinas kesehatan. Yang keempat itu kampanye ASI eksklusif dengan sosialisasi melalui media, kelas ibu, dan konseling laktasi. Waktunya setiap 3 bulan dengan penanggung jawabnya dinas kesehatan. Sumber dananya dari dinas kesehatan kabupaten atau kota. Yang kelima, program kebun gizi keluarga dengan pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sumber pangan yang bergizi. Waktunya itu bisa tahunan dan penanggung jawabnya desa dan PKK. Sumber dananya bisa dari dana desa, PKK, dinas kesehatan, ketahanan pangan, dan program PUPR. Yang keenam itu perbaikan sanitasi rumah tangga dengan pembangunan toilet sehat dan penyediaan akses air bersih. Waktunya itu bertahap dan penanggung jawabnya itu dari desa dan dinas pekerjaan umum. Sumber dananya dari dana desa, DAK sanitasi, APBD
kabupaten atau kota, dan program PUPR. Yang ketujuh itu monitoring pertumbuhan balita dengan penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita secara rutin di posyandu, waktunya itu setiap bulan, penanggung jawabnya posyandu, dan sumber dananya dari BOK Puskesmas, dana desa, dan operasional posyandu. Untuk tahapan pelaksanaannya itu ada 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap persiapan, yaitu yang pertama koordinasi lintas sektor dengan rapat untuk menyamakan persepsi pembagian peran dan menyusun rencana kerja terpadu. Yang kedua, pemetaan keluarga beresiko stunting dengan pendataan by name, by address untuk mengidentifikasi ibu hamil, balita, dan keluarga yang beresiko terkena stunting. Selanjutnya itu ada pelatihan kader dengan peningkatan kapasitas kader posyandu dan kader pembangunan manusia terkait deteksi dini stunting dan konseling gizi. Yang kedua itu ada tahap implementasi, yaitu intervensi gizi spesifik seperti pemberian TTD, pemantauan kehamilan, promosi ASI eksklusif, dan pemberian MPASI. Selanjutnya ada intervensi gizi sensitif seperti perbaikan sanitasi, penyediaan air bersih, penguatan ketahanan pangan keluarga, serta optimalisasi bantuan sosial karena determinan stunting bersifat multidimensional. Yang ketiga itu edukasi perubahan perilaku kelas ibu hamil atau balita yang di penyuluhan di posyandu dengan kunjungan rumah atau bisa dengan kampanye media tentang praktik pemberian makan yang baik. Yang ketiga itu tahap monitoring dan evaluasi dengan pemantauan indikator kerja seperti pengumpulan data rutin, cakupan ASI eksklusif, dan konsumsi TTD. Ada evaluasi triwulan itu setiap 3 bulan bersama lintas sektor untuk menilai capaian program. Yang terakhir itu perbaikan program berbasis data, penyesuaian strategi, perbaikan sasaran, serta penguatan intervensi pada wilayah yang beresiko tinggi. Adapun juga indikator capaian. Yang pertama indikator output atau indikator jangka pendek. Yang pertama itu cakupan ASI eksklusif meningkatnya presentasi bayi usia 0-6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif sesuai standar. Yang kedua, kepatuhan konsumsi TTD meningkat dengan persentase remaja putri dan ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah sesuai anjuran minimal. Yang ketiga, kunjungan posyandunya meningkat, dan yang keempat, rumah tangga dengan sanitasi layak meningkat. Untuk indikator outcome atau jangka menengah itu yang pertama ada penurunan prevalensi stunting di wilayah sasaran. Indikator utamanya diukur melalui survei atau data rutin. Penurunan prevalensi menunjukkan efektivitas intervensi terpadu. Yang kedua itu peningkatan status gizi balita, diukur melalui perbaikan indikator antropometri seperti tinggi badan dan berat badan. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada peningkatan pengetahuan ibu, dinilai melalui pre-test dan post-test atau survei pengetahuan terkait gizi, ASI, MPASI. Peningkatan pengetahuan diharapkan berdampak langsung dengan perubahan praktik pengasuhan. Melalui edukasi, intervensi gizi, perbaikan sanitasi, dan pemberdayaan keluarga diharapkan terjadi penurunan prevalensi stunting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok 5 tentang stunting sebagai permasalahan gizi kronis dan dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.